Tilu. Ilehiji. Di sebuah kai mewah di jantung Jakarta yang sibuk pada sore hari yang gerah itu, Andi merasakan dunia seolah berhenti berputar ketika pelayan muda itu mendekat dengan wajah tegang dan berbisik kata-kata yang menghancurkan. Tuan Andi, saya harus bilang ini meski berisiko, sahabat Anda Budi dia sedang merencanakan untuk mengkhianati Anda besok pagi. Saya mendengar dia bicara di telepon tentang rahasia Anda berdua. Jantung Andi berdegup liar, tangannya yang memegang gelas kopi hampir gemetar hingga tumpah. 5 tahun penuh rahasia, 5 tahun cinta terlarang yang mereka jaga rapat-rapat di tengah masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka, apakah semuanya akan hancur hanya karena satu pengkhianatan? Andi menatap Budi yang duduk di depannya, pria yang dia cintai dengan sepenuh jiwa, yang senyumnya selalu menjadi pelabuhan aman di tengah badai hidupnya sebagai miliarder yang kesepian. Budi dengan wajah tampan khas pria Indonesia, kulit sawo matang dan mata tajam, sedang tertawa kecil membahas bisnis mereka. Bagaimana mungkin? Budi adalah sahabat sejak kuliah, teman yang tahu semua rahasianya, kekasih yang dia peluk di malam-malam gelap ketika dunia terasa terlalu berat. Mereka bertemu pertama kali di kampus Universitas Indonesia, saat Andi masih berjuang dengan identitasnya, merasa berbeda dari teman-teman pria lain yang dengan bangga membicarakan gadis-gadis. Budilah yang pertama kali memahami, yang memberikan pelukan hangat di kamar kos saat Andi menangis karena tekanan keluarga yang terus mendesaknya untuk menikah. Kamu bukan salah, Andi. Kita sama, bisik Budi saat itu, dan sejak itu, cinta mereka tumbuh seperti bunga di tanah kering, penuh harapan tapi selalu takut terinjak. Sekarang, di usia 35 tahun, Andi telah membangun kerajaan bisnis properti yang membuat namanya dikenal di seluruh negeri. Uangnya melimpah, rumah mewah di kawasan elite Pondok Indah, mobil-mobil impor, tapi hatinya selalu kosong kecuali saat bersama Budi. Tekanan masyarakat begitu berat, di Indonesia, cinta sesama pria masih menjadi tabu besar, apalagi bagi keluarga besarnya yang taat agama dan tradisi. Ayahnya, seorang pengusaha sukses dari generasi lama, sering mengomel tentang pria sejati yang harus meneruskan garis keturunan. Andi selalu tersenyum pahit, menyembunyikan air matanya. Rio, pelayan itu, pria muda berusia 24 tahun dengan wajah lembut dan mata penuh empati, bekerja di kai ini selama 2 tahun. Dia pernah melihat Andi dan Budi bertukar pandang penuh kasih yang tak biasa. Rio sendiri adalah gay yang masih berjuang, hidup sendirian di kosan kecil, takut keluarganya di kampung tahu. Dia mendekat lagi saat Budi pergi ke toilet. Saya tidak bohong, Tuan. Kemarin saya dengar Budi bicara dengan seseorang tentang pernikahan dan bagaimana rahasia Anda bisa menjadi alat tawar. Tolong hati-hati. Andi merasa dunianya runtuh. Malam itu, di rumah mewahnya yang sepi, Andi mondar-mandir, pikirannya penuh badai. Apakah Budi benar-benar akan mengorbankannya demi keluarganya yang mendesak dia menikah dengan sepupu jauh untuk menutupi citra? Ingatan tentang malam-malam mereka bersama di hotel rahasia, bisikan cinta, pelukan hangat, semuanya terasa seperti mimpi buruk sekarang. Dia menelepon Budi, suaranya bergetar. Budi, kita perlu bicara sekarang. Budi datang, wajahnya tenang tapi ada kegelisahan di matanya. Ada apa, sayang? Tanya Budi dengan nada manis yang dulu selalu mencairkan hati Andi. Tapi kali ini, Andi langsung menyerang. Apa benar kamu akan menikah? Apa kamu akan ungkap tentang kita? Budi terdiam, matanya menghindar. Andi, keluargaku mereka tahu sedikit. Mereka memaksa. Tapi aku tidak akan khianati kamu. Kata-kata itu terdengar bohong di telinga Andi. Malam semakin larut, hujan deras mengguyur Jakarta, mencerminkan kekacauan di hati Andi. Dia memeluk bantal, menangis diam-diam, bertanya pada dirinya sendiri mengapa mencintai seorang pria di negeri ini begitu menyakitkan. Rio, yang diam-diam mengikuti Andi pulang karena khawatir, berdiri di depan pintu rumah dengan payung basah.
Tuan, saya tahu ini bukan urusan saya, tapi Anda tidak sendirian. Saya mengerti rasanya disembunyikan. Andi menatapnya untuk pertama kali merasa ada yang benar-benar melihat dirinya apa adanya. Malam itu berlalu dengan percakapan panjang. Rio menceritakan perjuangannya sendiri, membuat Andi sadar bahwa di luar sana ada banyak pria seperti mereka yang berjuang diam-diam, tapi bayangan pengkhianatan budi tak menghantui. Pagi harinya, Andi bangun dengan mata bengkak, memutuskan untuk menghadapi semuanya. Bisnis harus berjalan, tapi hatinya sudah retak. Dia tidak tahu bahwa hari itu akan membawa tamu yang tak terduga, yang akan mengguncang segalanya lebih dalam lagi. Pagi berikutnya, sinar matahari menyusup melalui jendela kaca rumah Andi, tapi suasana tetap gelap oleh kecurigaan. Andi duduk di meja makan marmer, kopi dingin di tangan, ketika Budi datang lebih awal dari biasanya dengan senyum yang kini terasa palsu. "Kamu baik-baik saja semalam?" tanya Budi sambil memeluk bahu Andi dari belakang, gerakan yang dulu membuat Andi meleleh tapi sekarang terasa seperti pisau. Andi menarik diri, suaranya dingin. "Jangan bohong lagi, Budi." Rio dengar semuanya. "Kamu bicara tentang pernikahan, tentang menggunakan rahasia kita sebagai senjata." Budi membeku, wajahnya memucat di bawah cahaya pagi. "Rio, pelayan kayak itu. Dia cuma iri, Andi. Kamu percaya dia daripada aku yang sudah 5 tahun bersamamu." Kata-kata itu menusuk, tapi Andi melihat keraguan di mata Budi, keraguan yang selama ini dia abaikan demi cinta. Ingatan melintas, hari ketika Budi pertama kali mengaku takut pada keluarganya di Surabaya, yang terus mendesaknya untuk meneruskan nama besar. "Aku lakukan ini untuk kita berdua," kata Budi saat itu, tapi sekarang Andi bertanya-tanya apakah itu hanya alasan. Konflik meledak saat Budi mengakui sebagian. "Ya, keluargaku tahu sedikit tentang kita. Mereka ancam putus hubungan kalau aku tidak menikah. Tapi aku tidak akan ungkap apa-apa, Andi. Percaya padaku." Andi tertawa pahit, air mata menggenang. "Percaya. Di negeri ini, pria seperti kita selalu harus memilih antara cinta dan keluarga. Kamu pilih mana, Budi?" Percakapan berubah menjadi teriakan. Budi pergi sambil membanting pintu, meninggalkan Andi sendirian dengan rasa hampa yang lebih besar dari sebelumnya. Sore harinya, Rio datang ke rumah dengan alasan membawa dokumen bisnis, tapi sebenarnya untuk memastikan Andi baik-baik saja. "Tuan, saya lihat Anda menderita. Saya pernah merasakan hal yang sama ketika keluarga saya hampir mengusir saya karena mereka curiga. Tapi saya pilih hidup jujur dengan diri sendiri." Andi mendengarkan, untuk pertama kali membuka diri sepenuhnya tentang ketakutannya pada ayahnya, pada masyarakat yang akan menghakimi, pada masa depan yang tak pasti. Rio mendengar dengan sabar, tangannya menyentuh lengan Andi sekilas, sebuah sentuhan persaudaraan yang hangat di tengah dinginnya pengkhianatan. Malam itu Andi tidak bisa tidur. Dia membuka album foto lama di ponsel, gambar-gambar dirinya dan Budi di pantai Bali tahun lalu, senyum mereka yang bebas dari dunia. Tapi sekarang semuanya terasa rapuh. Tekanan bisnis juga datang, rapat pagi besok dengan investor penting, dan Andi harus tersenyum seolah tidak ada yang salah. Saat bel pintu berbunyi pagi-pagi sekali, Andi mengira itu Budi yang minta maaf. Tapi ketika dia membuka, seorang pria asing berdiri di sana, tampan dengan rambut acak-acakan ala seniman, mata yang penuh rahasia. "Andi Pratama. Saya Rama. Kita perlu bicara tentang Budi dan tentang masa lalu yang kamu pikir sudah terkubur." Rama berdiri di ambang pintu dengan tas ransel usang dan senyum tipis yang tak bisa Andi baca. "Ma datang tanpa undangan, tapi saya dengar dari teman lama di Bali bahwa Budi sedang dalam masalah. Dan masalah itu melibatkan kamu." Andi mundur selangkah, jantungnya berdegup lagi seperti kemarin. Siapa pria ini? Kulitnya kecoklatan khas pulau, mata hitam tajam penuh cerita, dan aura kebebasan yang jarang Andi lihat di Jakarta.
Rama masuk setelah diingkan duduk di sofa mewah seolah rumah itu miliknya. Saya Rama Wijaya, seniman dari Ubud. 2 tahun lalu Budi dan saya dekat. Sangat dekat. Dia cerita tentang kamu, Andi. Tentang cinta kalian yang dia katakan sempurna tapi terlarang. Kata-kata itu seperti tamparan. Andi merasa dunia berputar. Budi pernah bilang tidak ada orang lain, tapi Rama membawa bukti, foto lama, pesan lama yang menunjukkan Budi pernah mempertimbangkan meninggalkan Andi demi kehidupan normal. Andi duduk lemas, air mata mengalir tanpa malu. "Kenapa kamu datang sekarang?" tanya Andi dengan suara serak. Rama menatapnya lembut. "Karena saya tahu rasanya hidup dalam bayang-bayang di Indonesia. Saya openly gay, keluarga saya terima setelah bertahun-tahun perjuangan. Saya datang untuk memberi kamu pilihan yang Budi tak berani berikan, keberanian untuk hidup benar." Percakapan berlangsung berjam-jam. Rama menceritakan perjuangannya di Bali, bagaimana seni menjadi pelariannya, bagaimana dia belajar mencintai diri sendiri meski masyarakat menolak. Andi mendengar, merasa ada cahaya baru menyusup ke hatinya yang gelap. Tapi rasa sakit karena Budi tetap ada. Malam itu Andi menelepon Budi lagi, suaranya dingin. "Ada Rama di sini. Dia cerita semuanya." Budi panik di ujung sana. "Jangan percaya dia, Andi. Dia cuma mau hancurkan kita." Tapi benih keraguan sudah tumbuh. Rio datang lagi, kali ini membawa makanan, mendengar cerita tentang Rama. "Tuan, mungkin ini pertanda. Mungkin saatnya Anda keluar dari bayang-bayang." Andi tersenyum lemah, pertama kali merasa ada harapan. Tapi pagi berikutnya, telepon dari ayahnya datang. "Andi, ada rumor tentang kamu dan pria lain. Jangan buat malu keluarga." Tekanan semakin berat, tapi kehadiran Rama membuat Andi mulai mempertanyakan segalanya. Hari-hari berikutnya menjadi pusaran emosi bagi Andi. Rama tinggal di kamar tamu, tidak memaksa, hanya hadir dengan cerita-cerita tentang kebebasan di Bali, tentang komunitas kecil yang saling dukung. "Di sini di Jakarta, kamu seperti burung dalam sangkar emas, Andi. Uangmu banyak, tapi kebebasanmu nol," kata Rama suatu sore saat mereka duduk di balkon menghadap kota. Andi merasa tertarik, bukan hanya secara isik, tapi pada cara Rama melihat dunia tanpa takut. Chemistry tumbuh pelan, tatapan yang lama, sentuhan tangan saat berbagi cerita. Sementara itu, Budi mencoba mendekat lagi, datang ke rumah dengan bunga dan permintaan "Ma. Aku salah, Andi. Keluargaku memaksa, tapi aku pilih kamu." Andi ragu melihat Budi sekarang seperti orang asing. Konfrontasi besar terjadi saat Riko, sahabat bisnis Andi yang diam-diam iri, muncul dan mengancam akan ungkap semuanya ke media kalau Andi tidak menyerahkan saham. "Kamu pikir aku tidak tahu tentang kamu dan Budi? Saya punya bukti," teriak Riko di ruang kerja. Andi merasa dikhianati 2 kali lipat. Rama berdiri di sampingnya, tangannya di bahu Andi memberi kekuatan. "Hadapi Andi. Kamu lebih kuat dari ini." Malam itu, Andi menangis di pelukan Rama untuk pertama kali, merasakan kehangatan yang berbeda dari Budi, kehangatan yang datang dari penerimaan diri. Keluarga Andi mulai curiga, ibunya menelepon menangis, "Anakku, jangan buat kami malu di kampung." Andi merasa terjepit antara cinta lama, persahabatan palsu, dan kemungkinan baru dengan Rama. Rio, yang kini menjadi teman dekat, memberi nasihat, "Tuan, hidup cuma sekali. Jangan sia-siakan karena takut." Keputusan mulai terbentuk di hati Andi, tapi klimaks masih menanti. Ketegangan mencapai puncak ketika ayah Andi datang ke Jakarta secara mendadak, membawa ultimatum, nikah dengan anak rekan bisnis atau warisan hilang. "Kamu sudah cukup buat malu keluarga dengan rumor ini," bentak ayahnya di ruang tamu. Andi berdiri tegar, Rama dan Rio di belakangnya sebagai dukungan diam. Budi muncul tiba-tiba, berusaha membela tapi akhirnya mengaku sebagian kesalahannya. "Aku takut, Andi. Takut seperti kamu.
Pengkhianatan terungkap sepenuhnya. Budi pernah bicara dengan Riko tentang menjual rahasia untuk uang. Andi hancur, tapi di tengah puing-puing itu, Rama memegang tangannya. Kamu tidak perlu pilih antara aku dan dunia, Andi. Pilih dirimu sendiri. Konflik dengan keluarga meledak menjadi air mata dan pelukan. Akhirnya, ayah Andi pergi dengan hati berat tapi mulai memahami. Riko mundur setelah ancaman balik dari Andi yang kini lebih kuat. Malam itu, di balkon, Andi dan Rama berbicara sampai ajar. Terima kasih telah datang, bisik Andi. Rama tersenyum. Aku datang karena kamu layak bahagia, seperti aku belajar bahagia. Cinta baru mulai bersemi, pelan dan penuh harapan di tengah kota yang masih tidur. Bulan-bulan berikutnya, Andi berubah. Dia keluar dari bayang-bayang, membuka diri pada keluarga sedikit demi sedikit, bisnisnya berkembang dengan tim yang mendukung dan Rama tetap di sisinya sebagai pasangan yang setara. Budi memilih jalan sendiri, menikah tapi tetap mengirim pesan permintaan Ma. Rio menemukan keberanian untuk hidup lebih terbuka. Andi berdiri di balkon rumahnya, memandang Jakarta yang kini terasa lebih cerah, merasakan kedamaian yang lama dicari. Dia telah tumbuh dari pria yang takut pada bayangannya sendiri menjadi pria yang menerima cinta tanpa rasa malu. Rama memeluknya dari belakang, bisik, kamu sudah bebas. Andi tersenyum, tahu perjuangan belum selesai tapi langkah pertama sudah diambil. Apakah pengkhianatan sahabat selalu menjadi akhir dari cinta sejati, atau justru membuka pintu kebahagiaan yang lebih besar?